Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Salawati, NIM 72114191. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada perdagangan elektronik, intelijensi bisnis, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional, EDI, strategi B2C untuk e-commerce, langkah e-commerce berikutnya menggunakan internet dan www. Yang pertama ada perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, jaringan komputer lainnya. Manfaat e-commerce yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, setelah penjualan. Yang kedua, ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang terakhir, ada peningkatan imbalan hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi. Kendala-kendala e-commerce. Yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, ada kekhawatiran akan masalah keamanan, seperti yang belum lama terjadi. Salah satu ada kebocoran data dari Tokopedia, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Yang kedua, ada intelijensi bisnis. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer khusus yang menayangkan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya seperti Yahoo, dan yang sering kita gunakan adalah Google, www.google.com. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasi nasional. Sistem antarorganisasi atau IOS adalah suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Manfaat IOS itu yang pertama ada efisiensi komparatif dan yang kedua ada kekuatan tawar-menawar. Dalam efisiensi komparatif itu ada efisiensi internal dan efisiensi antar organisasi. Dalam kekuatan tawar-menawar, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada EDI. EDI terdiri dari data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. EDI implementasi dominan IOS. EDI merupakan alternatif yang terdepan karena lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan menggunakan EDI. Extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu IOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Pengaruh penerapan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan untuk menerapkan suatu IOS. Itu ada 4, tekanan komparatif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Yang paling penting di sini adalah dukungan manajemen puncak, karena sangat mempengaruhi keputusan sebuah perusahaan untuk menerapkan suatu IOS atau tidak. Manfaat tidak langsung IOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang,
dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce, business to consumers, atau B2C adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Mengapa strategi B2C begitu penting? Karena semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web, kecepatan komunikasi yang lebih cepat bagi komputer-komputer rumahan juga telah membuat pengiriman produk digital menjadi lebih praktis. Langkah e-commerce berikutnya, itu ada perdagangan bergerak dan nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Menggunakan internet. Yang pasti kita tidak asing dengan istilah internet. Internet itu sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer. Nah, di sini kita bahas e-commerce. Jadi, e-commerce itu tidak dapat berjalan tanpa adanya jaringan internet. Yang terakhir ada WWW atau World Wide Web. Adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan sekaligus dokumen-dokumen yang diformat untuk memungkinkan dilihatnya akses, grafik, dan audio web. Server-server dan para pengguna yang mengaksesnya tersambung oleh jaringan internet. Jadi, kalau internet tadi jaringannya, kalau World Wide Web itu kumpulan komputernya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.